gimana deh? Ini mbah-mbah sedang singok yang lain. Pun nanti dibagi, tapi alhamdulillah tetap sehat ya. Alhamdulillah. Saya ini singok apa ini? Prolanis atau apa? Prolanis. Happy, sehat mandiri. Yes, terus semangat ya. Ayo, berani sana. Prolanis, happy, sehat mandiri. Yes, dan terus semangat. Jadi pun sepuh tapi tetap semangat, gitu. Ampun kalah aja sing ngomong. Oke. Nah, ini apa nih? Hipertensi apa dia? Campur. Oke, komplit ya. Nah, jadi sing penting prinsipnya jenengan tindak mriki ojo berubah ampun ngoten. Aku harus pukul-pukul ketemu kancane jagongan seneng-seneng. Gitu. Kalau obat iki kudu terus. Nggih. Kan boten leren to. Tetep di depan terus to. Ya berarti rasa dianggap berobat, tinggal dianggapnya cemilan saben dino. Nggih. Nah, terkait masalah hipertensi kalian DM gula ya. Nah, jadi gua badhe matur sedhik babagan gangguan jantung pada hipertensi dan diabetes. Diabetes niku napa? Gula. Wong lara diabetes kok lara gula. Dilenge lek ben pinter. Nggih, prolase tegalnya pun sepuh tapi kok pinter-pinter tak tekoni. Diabetes niku napa, Mbak? Oh, niku lara gula. Nggih. Diabetes kan saya ke rumah sakit ana sing perawat atau dokter, ini sakitnya diabetes gula. Kalau hipertensi darah tinggi. Nek hipotensi darah rendah. Waliane hiper berarti hipo, nggih. Hipo itu rendah, hiper dhuwur. Padha karo hiperglikemik. Nah, nek diabetes itu jenenge hiperglikemik, gulane kokean. Nek kurang hipoglikemik, gulane kurang gampang. Gitu. Nah, lagi kita masuk gangguan jantung, hipertensi dan diabetes. Dimulai dari gangguan jantung pada hipertensi. Nopo kok hipertensi itu iso marai lara jantung? Kok iso ya hipertensi kok iso marai lara jantung? Sebabnya nopo? Gangguan pada jantung, gangguan jantung pada hipertensi, ya, pada darah tinggi itu jenenge basa londone hipertensive heart disease (HHD). Ya. Tekanan darah tinggi kronis itu napa artine? Oh, kayak iki loro wis kronis ya sering kira ngoten to. Lorone apa? Yo wis kronis. Kronis niku lorone suwe. Jenengan iki termasuk penyakit kronis. Jadi lorone suwe berbulan-bulan atau bertahun-tahun namanya kronis. Nek lagi wae kumat, misalnya loro khusus buntu ngoten nggih, ngerti itu namanya akut. Akut iki dadak nembe wae. Baru saja namanya akut. Nek wis suwe namanya kronis. Diapalke nggih. Sok ana cerdas cermat prolanis rasane menang. Nggih. Sok ben enten. Apa? Akut iku nembe wae, nek kronis iku wis suwe. Larane apa to yo? Kronis kok wis suwe. Orang ini piye to? Nembe mau berarti akut. Ngerti nggih? Pokoke diapalke ini sing mriki kudu wis hafal. Nggih. Tekanan darah tinggi kronis membuat otot jantung menebal. Hipertrofi ventrikel kiri. Ventrikel, ventrikel, atrium, ventrikel, atrium. Mesti urusannya kalau jantung.
Jantung itu mau loro, ventricle karo atrium. Atrium itu sing dhuwur, ventricle sing sebelah. Nek sing jenengan nek diperiksa kangge stetoskop niku to. Jadi detak jantungnya sing paling suaranya paling banter. Bubuk jenenge ventricle kiri. Ya, kiri rada musuh. Ya. Ruang jantung membesar dan fungsi pompa melemah. Dados ceritane ngeten. Nek darah dhuwur terus, gitu. Berarti nek iki selang. Jenengan lajeng skengkran to, lajeng nyirami kembang. Mandure matur. Nek selang kan mandure tetep wonten nggih. Ning nek selange gur cumpen kang semene, bisa lajeng nyirami mriku. Mesti jangan tempat dikajet itu to. Biar tekan gitu to. Dan itu namanya tekanan tinggi. Berarti kan tekanannya tinggi. Ya toh, Mbak? Nah, ini namanya tekanan tinggi. Berarti banter. Banter ini sempit. Mergo sempit otomatis banter. Nek selama di pencet itu kan mesti mangkure banter. Nah, itu sama. Oke. Jadi tekanan darah tinggi itu karena tekanannya tinggi, ruangannya sempit, jadi tinggi. Darahnya jadi banter. Karena ruangan sempit, padahal sing pompa darah ke seluruh tubuh napa? Jantung nggih, jantung. Jantung itu pompa darah ke seluruh tubuh ben kabagian kabeh. Ning nek pembuluh darah sempit, gitu. Akhirnya tekanannya tinggi, tensinya menjadi tinggi. Mungkin buatan. Ya, nek sempit kan ada penyumbatan atau sempit itu tekanannya jadi tinggi. Nah, padahal jantung itu ngumpul terus. Nek tekanannya sempit, ada penyumbatan salurannya lancar, otomatis darah sing ning jero jantung wau kan idune dipompa sampai entek, sampai kabeh kemana? Balik meneh, pompa meneh, balik meneh. Akhirnya ada penumpukan darah kan itu. Jantungnya kebakaran. Nah, jantung kebakaran akhirnya jantung itu kan wadah ya. Kebak, suwe-suwe membengkak. Ini jantungnya bengkak. Nah, di foto orang apa toh? Ini pembukaan jantung. Itu bisa terjadi karena hipertensi, akhirnya pompone. Nah, jantung itu nek pompa duduk. Kan nonton gandeng ben darah ki metu carane piye ben lancar, akhirnya mompone rada cepet. Mula nek wong lara jantung mesti getar-getar berdebar. Iya toh? Nah, itu mergone jantung piye carane ngetoke darah iki ben ora mandek ning ruangan jantung iki. Jadi kok angin kok sempit kok akhirnya dan nek kesuwen nek lama-lama duduk-duduknya pakai lampi gagal karena jantung. Itu akhirnya bengkak juga penebalan. Itu terjadi penebalan otot jantung menebal sehingga terjadi hipertrofi, bengkak. Akhirnya jantungnya membengkak. Gandeng isi darah dengan perso balon boten lembungan. Nek kaya disaini banyu nggih ngoten niku. Banyu kene ngoten. Ya, akhirnya bengkak. Berdebar-debar, akhirnya gampang kesel menggel-menggel. Ya. Itu. Akhirnya pompanya malah soal kesel. Mana karena harus kesel, jantung atau jantung lemah. Oke, paham ya? Ya, terus pompanya lemah jadi dari lara jantung. Komplikasi utama, ya komplikasi yang utama adalah gagal jantung, yaitu sesak napas, mudah lelah, bengkak. Nanti besok melakukan ini belum sikile bengkak. Ya.
gampang kesel, aku kerjanya terus. Ya, maka dari itu harus hati-hati. Kemudian aritmia itu detak jantung tidak teratur, diapalke. Aritmia dan kalian arit, berarti kalian detak jantung saya ora teratur. Aritmia itu karena detaknya ora teratur. Jantung berdetaknya pripun? Kan terus gandeng ada gangguan, ya, itu detaknya duduk ora teratur. Itu namanya apa? Aritmia. Diring-iring, sopene cerdas cermat ben menang. Aritmia, kalian arit pokoknya. Oh, nah misalnya ke rumah sakit, dokter kali perawat ngaku, itu suaminya apa? Aritmia dok. Bilang pas besok bilang, aritmia ditarik mata. Gampang loh. Pokoknya aritmia itu detak jantungnya teratur. Oke? Nah. Kemudian penyakit jantung koroner akibat kerusakan pembuluh darah. Jantung koroner, kok nanti dereng. Kalau jantung koroner itu tandangan koroner, ojol, jadi melengkung. Ada jantung di koroner. Jadi arteri koronaria. Jadi penyakit jantung koroner akibat kerusakan pembuluh darah. Pembuluh darah rusak, maka timbulan kolesterol, timbul penyempitan, rusak karena ada penyebatan plak, ngupil, knalpotnya ngupil. Ya, jadi harus hati-hati. Kemudian gejala yang perlu diwaspadai yaitu nyeri dada. Maka hati-hati deh. Peringatan lu semua, nyeri dada, namanya tembus gigi-gigi. Apalagi sampai selempek. Coro Tegal Harjo jenenge angin duduk. Ya, kenapa kok diarani angin duduk? Profesor Tireng. Ini nyeri selempek mesti duduk. Rapatnya. Bulan kayak duduk. Jenenge angin duduk. Angin tidak lungguh karena sirkulasinya nggak lancar. Gitu. Itu nyeri di sini sampai tembus ke punggung itu bisa menyebabkan kematian. Ya. Harus hati-hati. Ya. Pertolongan pertama, report langsung teng tenaga kesehatan. Sambil lalu cari pertolongan ya, itu, dan palpitasi itu denyut nadinya cepat, itu palpitasi, ya, dari dada palpitasi, pembukaan kaki, ya, abus ya, sering buang air kecil malam hari sampai pingsan. Nah, itu. Jadi gejala-gejala yang perlu diwaspadai itu nih istilah. Nyeri dada, palpitasi, nadinya cepat, ya, pembukaan kaki, sering buang air kecil malam hari sampai pingsan. Bahaya buatan, bahaya ya. Nah, maka harus hati-hati ya. Kemudian ini gangguan jantung pada diabetes hampir sama. Gangguan jantung pada diabetes atau gula yaitu kerusakan pembuluh darah. Gula darah tinggi merusak endotel pembuluh darah. Nek gula darah dhuwur merusak endotel pembuluh darah. Endotel itu epitel itu sel-sel. Jadi organ itu ada untuk sel-sel dan itu udah rusak. Ya, jadi endotel. Jadi endotel itu epitel yang ada di pembuluh darah namanya endotel.
ya. Karena gula darah tinggi merusak endotel pembuluh darah sehingga plak lemak menumpuk. Nah, itu karena kolesterol dhuwur atau lemak dhuwur numpuk nang itu. Akhirnya apa? Nyumbat. Kalau kenal pot ngupil bukan kan berebet nonton ya. Itu sama dengan ini. Ya, jadi harus hati-hati karena plak lemak menumpuk sehingga arteri koroner menyempit. Nah, arteri koroner itu nih menyempit, sempit, ada suara longgar, ada suara bolong-bolong, ini menyempit, ada penyumbatan. Kemudian komplikasi utama penyakit jantung koroner atau PJK menyebabkan serangan jantung. Yang menyempit mau ora kroso. Kaya karena bekane kaya saatan buatan tak? Ya, itu harus hati-hati ya. Nah, itu menyebabkan serangan jantung tiba-tiba sampai bekan. Harus lari ke puskesmas atau tenaga kesehatan terdekat. Ya. Kemudian stroke akibat pecah atau tersumbat pembuluh darah otak. Jadi menyempit karena stroke itu diawali dari gangguan penyempitan di jantung, penyumbatan di jantung. Nah, di jantung pembuluh darah yang ombo. Ini di otak cili-cili kayak cili-cili loh pembuluh darah. Tapi kok bisa terjadi kenapa? Karena yang penyumbatan di jantung itu ada sebagian plak-plaknya itu melu mengalir. Pas tekan otak, langsung melaku, terjadi penyumbatan. Itu ceritanya yang benar. Oke, jadi harus hati-hati. Nah, di rawat jantung harus benar-benar diobati secara maksimal. Ikut prolamis biar setiap bulan terkontrol. Oke. Nah. Stroke akibat pecah atau tersumbat pembuluh darah otak. Kemudian neuropati jantung atau kerusakan saraf yang mengatur detak jantung. Nah, itu detak jantungnya terus jadi teratur karena gangguan saraf pada organ jantung. Gejala yang perlu diwaspadai yaitu nyeri dada menjalar ke leher atau lengan, sesak napas, keringat dingin sampai pingsan. Jadi misalnya ngeri kalau ini sampai kulitnya dingin bias juga harus hati-hati ya, bisa apalagi sampai pingsan. Sebelum terjadi yang lebih fatal harus dibawa ke puskesmas atau langsung ke rumah sakit. Pokoknya segera gitu ya, segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Jangan sampai ditunda-tunda. Ya. Nah, apalagi berkaitan boten sing yo darah tinggi yo gula. Enten. Lorone loro double. Yo gula yo darah tinggi. Lebih harus hati-hati karena resikonya lebih tinggi. Resiko lebih tinggi. Resiko penyakit jantungnya lebih tinggi daripada yang tunggal, daripada si gula tok, apa sih hipertensi tok. Ini kalau gula yang hipertensi itu resikonya lebih besar. Ya, resiko ganda, diabetes sering disertai hipertensi. Keduanya mempercepat kerusakan pembuluh darah dan otot jantung. Sing hipertensi yang merusak otot jantung, sing DM atau gula yang merusak otot jantung, jadi kekuatannya ganda, lebih cepat merusak. Dampaknya apa? Resiko gagal jantung meningkat 2-4 kali lipat. Harus hati-hati. Makanya jangan sampai pedot itu prolamis, karena setiap bulan pasti dengan kontrol. Obat disediakan, periksa laborat dicek. Kalau ada keluhan-keluhan yang baru atau mengeluh yang lain,
bisa dicek, kemudian bisa dikonsultasikan ke dokter ahli. Akhirnya apa? Akhirnya komplikasi diharapkan tidak terjadi. Kata nggih, Pak. Ya. Untuk resiko penyakit corona dan stroke lebih tinggi dibanding hanya salah satu penyakit. Kemudian sindrom metabolik, yaitu apalagi yang wis lemu, darah dhuwur, gulanya dhuwur, kolesterol dhuwur, itu bisa memperburuk kondisi. Kabeh dhuwur, wonge bobote yo dhuwur, ya toh bobote akeh, darah dhuwur, gulanya dhuwur, ilalah cek kolesterol yo dhuwur. Nah, itu segera harus ditangani benar-benar secara maksimal biar KB itu menjadi normal. Kalau sudah normal, perawatan rutin itu prolanis diharapkan terkendali. Akhirnya apa? Gulanya stabil, tensinya stabil. Oke, paham ya? Oke. Nah, ini perbandingan singkat masing-masing antara hipertensi, diabetes, dan kombinasi yang hipertensi sama diabetes. Untuk kerusakan otot jantung, hipertrofi ventrikel maupun pulau dan pembengkak ya. Kalau diabetes bisa juga tapi tidak langsung. Ya. Untuk kombinasi ya lebih cepat sih ya, melemah. Detak jantungnya melemah. Apa lorone jantung lemah jantung. Anoten nggih. Kemudian kan kerusakan pembuluh darah, tekanan tinggi merusak endotel. Jadi sel-sel pembuluh darah ini rusak karena tekanan tinggi terus. Kayak Pak bilang diolor namanya, diolor biasanya getas, gelas dan memperdol batang rusak, ya karakter. Kemudian kalau gulanya tinggi menyebabkan aterosklerosis, jadi kerusakan pembuluh darah jantung besar sehingga dua segi. Kemudian kalau kombinasi dua-duanya kena ya mesti lebih cepat, lebih cepat terbentuk. Jadi saya nyugat, saya mobil, kenapa dia mobil terus akhirnya saya enggak, akhirnya apa? Terjadi gagal jantung. Kemudian komplikasi utama gagal jantung, hipertensi. Untuk diabetes, penyakit jantung koroner, stroke. Nah, penyakit stroke itu kalau punya hipertensi, punya apa? Punya diabetes, gula tinggi, itu lebih cepat beresiko sih menyebabkan apa? Gula. Ya, harus hati-hati dia Pak ya. Penyakit jantung koroner, stroke dan kalau kombinasi ya suwe berat, resiko ganda, progres cepat, cepat. Penyakitnya saya cepat berkembang. Kemudian gejala khas. Nah, ini untuk hipertensi, nyeri dada, kemudian palpitasi, nyeri dada, bengkak, berdebar-debar. Ya. Kemudian untuk diabetes, nyeri dada menjalar ke lengan atau ke bahu, kemudian sesak, keringat dingin. Kalau kombinasi gabungan lebih berat. Kalau kombinasi itu lebih berat, makanya jenengan ampun pedot derek prolanis. Ini sangat penting sekali. Pentingnya apa? Gini kalian jagongan, kalian dilakukan edukasi, person. Oh, jadi caranya lah. Ben semuanya itu bisa terkendali, orang tidak bisa terjadinya dan ini harusnya apa? Melaksanakan 3 pola. Bisa apa boten? Pola makan, pola pikir, pola hidup. Nah, itu pokoknya kudu dilapake itu di luar kepala. Pola makan
oh aku loro iki, tentunya hati-hati. Ya, pengen dosa sekadarnya. Kita tidak melarang. Yang penting terbatas seimbang. Ya, jangan mau itu obat, untuk daging, esok sore ini lalu daging terus. Ya, ampun ya, harus seimbang. Kemudian pola pikir itu harus digagas. Orang pemikir ya pikir, cuman harus segera kalau ada masalah diselesaikan, ada solusinya, ada penyelesaiannya. Ya, yang ini kayak tandur, butuh rabu, bingung, ambil duit, ya, duit saya duit, gitu, tapi di koperasi merah putih udara yang anu deh. Gedungnya itu asing berdiri ya dari operasional. Dan harusnya seperti itu. Terus dipikir waktu pegawai bahwa jangan sampai menjadi beban berat pikirannya. Kemudian gaya hidup, ojo belandengan, ojo rokok, ojo belandengan melek bengi, rasanya wayang bengi mau wayang, esok ambil gawe, bengi terus mau wayang, nonton wayang. Pemain, ya, harus dijaga gaya hidupnya. Terus esok rakyatan 30 menit jalan kaki, gerak badan, itu penting sekali, ya. Jadi 3 pola itu harus benar-benar diterapkan untuk penderita hipertensi dan diabetes. Pencegahan gangguan jantung. Langkah pencegahan pokoknya melu prolanis itu jenengan pun komplit, ya, semuanya bisa dicegah. Kontrol tekanan darah pun, kontrol gula darah pun, hindari rokok dan alkohol pun bunga-bungoi, gitu. Apa rutin cek kesehatan pun, tekanan darah, gula darah, kolesterol, pun sedaya. Berarti keuntungan ikut prolanis ini ya. Pola makan lokal sehat, kurangi gorengan, ya. Terutama yang seneng bakwan, gitu. Bakwan itu gelepung itu karbohidrat itu gula, ditambahin minyak. Nek bakwan itu digoreng, terus dipornos nanti langsung kucuk nanti. Ya, harus hati-hati. Gula darah langsung naik. Ya enak, gurih itu enak. Gurih kayak asin-asin sedikit, jadi pokoknya rada pedes kayak lompok ya. Enak ya, harus hati-hati. Ya, buah harus tersedia. Ya, kurangnya tandur bisa kalau kates. Mananya apa nih gini? Kates. Mau tahu ini duit nambah apa wah? Jalur siji ora. Iya ta? Raweh nandur dhewe semuanya. Ya kebun apokat. Ya. Tahu tempe itu penting. Tempe itu mencegah serangan jantung. Ya. Jadi tempe godhog hidang itu enak. Coba dijajal. Tempe hidang sak lomboke brambang, gitu. Godhog kan ya, digodhog. Makan diulek dadi siji, kayak kunci kencur. Wah, enak. Kalau lebih masak nih, kalau saya ingin godhong tempe bagus untuk dicoba. Ya, yang penting gaya hidupnya sehat. Ya. Makanan yang sehat untuk jantung, buah-buahan, sayur-mayur, ikan, kacang-kacangan, minyak zaitun dan alpukat. Alpukat itu sayang. Kalau itu alpukat itu untuk menekan kolesterol yang jahat. Kalau bisa pagi sarapannya alpukat. Bagaimana mau alpukat yuk? Wong jadi apik makan alpukat. Karena apa? Itu menghilangkan kolesterol yang jahat. Alpukat itu kolesterol yang baik. HDL-nya tinggi.
Nih, aktif bergerak, istirahat malam yang cukup, ya. Istirahat itu penting ya, jangan rewel, balik jam tahu besok, ya. Harus dijaga. Aktivitas minimal 30 menit dalam sehari, jalan kaki, bersepeda, berenang, latihan ban, ya. Jadi sebisanya apa? Jalan kaki ya jalan, naik sepeda ya naik sepeda, naik sakit berenang, aja renang ke budi. Mbak ya, Mbak Yohannya, bulan sumber berikut, pengira rokok, ya, jangan merokok, kesehatan saya ngerokok boten, mungkin boten enten ya, yang tegio ya ampun, mungkin pulau boten enten itu boten rokok pak, boten enten pun boten enten itu mungkin, yang main rokok, ampun ya, sekarang rokok itu sudah rokok saiki sembarang makan rokok niku wis murah-murah sing digawe opo ngono. Kan wis ora mbako meneh, mbakone mbako opo. Mbako mulai nandur semprot sampai tekan upo sampai tekan bodong disemprot kabeh ditambah dirokok diisep. Ya. Jadi harus sekarang gaya hidup sehat. Dukung puskesmas kita. Ya, tahun 2026 visinya adalah masyarakat sehat mandiri ya di era moko. Jadi harus mandiri sehat. Sekarang semakin sulit apa semakin sulit dengan semakin awal sehat. Kembali ke alam lagi. Ya, jangan saya pakai ngajejar seneng. Masa pakai ngajejar saya dia lorong gula. Ampun 6 jam harus tuntas. Jangan sampai sekolah utuh sampai esok wah hangat-hangat itu gulanya dulu jadi racun. Ya. Lebih baik kembali ke zaman dulu. Tidak ngaruh apa nih sing stop premium kukusan itu malah bagus ya. Kukusan mungkin ya disedot diwadahi naik nomor tombol apa nih ya dicandalkan itu nih kan nah di zaman biyen itu kan zaman biyen zaman biyen saat sih seger-seger ya kan nah kalau zaman dulu meskipun kanca kula pun do ilang kanca kula sing ilang itu pun 14 Domatino ya itu karena pola hidup kalau sing jenengan fungsi sasinan ini dibat-bat ya bukan sithik dibat-bat ya namun ditelaske ya nggih wah aku ya ora gula-gula sebenarnya ngaku sehat bisa dolan karo kancane soal alam-alaman nyritake zaman biyen kan asik zaman biyen jeburan bareng lanang itu kan betul apa-apa ya zaman biyen nah saat ini zaman lanang itu jeburan besok wis boleh surat nih udah puskesmas ya nah alam-alam itu kan nostalgia kesana awet nom iya kan pemeriksaan rutin, cek tekanan darah, gula itu kontrolanis besono kabeh gitu konsultasi dengan dokter dan tenaga kesehatan yang sewu jenengan nek tindak puskesmas itu ampun nek keluhan terus periksa ampun puskesmas itu menyediakan nopo mawon Bu Bidan enten Pak Dokter Bu Dokter enten gizi enten laboratorium enten jenengan ora mudeng oke namanya boleh wah badhe konsultasi tentang bagian gizi tindak puskesmas tekon apa mbak Apin kalau itu bingung macam Pak Amin kalau itu dia orang gula Pak Amin mau sih dilarang takarannya pinten apalagi yang muda-muda bapak-bapak muda ini kemungkinan NKT luwih dhuwur nggih jadi harus hati-hati takaran seimbang itu karbohidratnya kira-kira berapa misalnya berapa kalori itu sak centong atau rong centong atau sak pucuk centong itu ada aturannya jadi biar gulanya stabil kemudian garam untuk hipertensi
Dia caranya jangan sampai tensinya mumbul terus, bisa minum obat, harus pola hidup, pola makan, wow. Ya, manfaatkan puskesmas untuk konsultasi. Ampun dobrik soto yang puskesmas. Puskesmas itu sebagai institusi untuk promotif preventif. Satu loro ini dicegah sih. Intinya ngoten ya. Maka apa saja keluhan jenengan ojo sampai obat sih ditoto pola makannya, pola pikirnya, gaya hidupnya berikut. Jadi konsultasi bebas dengan puskesmas. Ya. Ini pesan penting. Cintai jantung kita. Jantung kita bekerja keras setiap hari. Jantung itu lerene kapan? Boten enten lerene kok. Jenengan nek sare kabeh leren, mripat, kuping, mulut, kabeh leren, weteng kabeh leren. Kecuali jantung. Jantung bekerja 24 jam selama sesuanya pun kita enggak 65 sudah 5 tahun duduk orang memandeke gajah ini orang gawenya Gusti Allah kaya kuat jenengan leren sare jantung tetap coba nek jantung leren sedilong dari leren terus ya itu makanya jantung harus dirawat sebaik-baiknya. Jantung yang sehat membuat kualitas hidup lebih baik dan panjang umur. Selama jantung masih berdetak, umurnya sedowo. Paham ya? Itu monggo Bapak Ibu semua, baik yang DM maupun hipertensi, silahkan ikut prolamis karena di situ akan dicek semuanya. Akan diadakan edukasi, diobati, akhirnya apa? Akhirnya terkendali. Prolanisip Tegalarjo sukses. Sehingga Pak Moko, bendirone Pak Moko menggarap Tegalarjo suksesnya apa? Karena gula maupun tensinya terkendali. Orang balapan dulu-duluan nek dicek laborat, berarti malah munggah kabeh. Dan yang keliru dengan 3 pola, ya, 3 pola mesti harus yang keliru. Apa pikirannya, apa pola makannya, apa gaya hidupnya. Kalau karena masalah obat bisa dikonsultasikan, bisa diganti dengan obat yang lebih cocok pada panjenengan. Yang dapat obat 1 bulan diminum atau didok-doke tanggane, bagaimana pokok, ya. Wah. Yung anu kan, tapi antenan aku dia obat cocok. Tonggone njaluk meneh, lha sing obatnya malah ra diurip betul-betul. Apa nggih? Ini harus benar-benar disiplin dalam minum obat. Ngoten? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dados pengeling-eling, dados apa introspeksi diri. Uripku ki wis bener polo, tatan uripku. Aku menerapkan 3 bulan apa mboten. Jangan nekat-nekatan. Koncone sing nekat-nekatan, sedulure tanggane diajak itu proses kalau yang punya BPJS. Biar jangan sampai terjadi kefatalan akibat sakitnya. Paham ya? Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.